Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Puji Tuhan, satu kesempatan yang indah yang Tuhan siapkan kepada kita semua. Kita boleh bangun di pagi hari ini dan kembali lagi di renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Saat ini saya rindu membagikan renungan singkat di saat ini boleh menguatkan kita semua mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur boleh bangun di pagi hari. Saat ini kami rindu mau belajar firman Tuhan, boleh menjadi satu pedoman dalam kami melangkah sepanjang aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami berdoa ini di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini yaitu lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Dalam aktivitas kita setiap hari, tentunya kita memiliki banyak sekali pekerjaan, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan. Dan di sini kita akan belajar bagaimana mari kita melakukan itu dengan sepenuh hati. Di dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan selama kita beraktivitas sepanjang hari ini, baik bekerja, melayani, dan lain sebagainya, mari kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Seperti untuk siapa? Alkitab mengatakan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat ini menekankan kepada kita semua atau menasihati kita semua bahwa mari kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, ataupun lain sebagainya. Bukan dengan keluh kesah, ataupun dengan berat hati karena melakukan hal itu. Karena kebanyakan kita misalnya melakukan suatu pekerjaan, tapi tidak mendapat upah yang kita inginkan, kadang kita melakukan itu dengan berat hati. Tapi di sini Tuhan menekankan, sekecil apapun pekerjaan kita, dan apapun tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan seperti yang telah Yesus lakukan dan ajarkan. Itu berarti kita juga harus melakukannya dengan sepenuh hati. Karena barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6, kita boleh baca di rumah. Dari itu, apapun yang menjadi kehendak Bapa, dikerjakannya dengan sepenuh hati, meski harus melewati penderitaan yang hebat, bahkan sampai rela mati di kayu salib. Di luar biasa pekerjaan Tuhan selama dia di dunia. Apa yang dilakukan? Dia melakukan itu untuk Bapa, bukan untuk manusia. Bagaimana kerendahan hatinya kita sudah lihat, bagaimana pelayanannya. Tapi apa yang dilakukan? Dia melakukan itu untuk Bapa, bukan untuk orang-orang. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia datang untuk melayani kita semua dan dia rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk supaya kita boleh meneladani apa yang menjadi karakternya selama dia hidup di dunia, melakukan pelayanannya, pekerjaannya dengan sepenuh hati, bukan karena terpaksa. Dan di hari ini Tuhan mengingatkan kita semua bahwa bila mana kita melakukan banyak hal dengan sepenuh hati, maka hasil yang kita dapatkan pun tidak akan maksimal jika kita melakukannya dengan terpaksa. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan dengan sepenuh hati tanpa terpaksa, maka itu kita bisa melakukannya dengan maksimal. Akan ada hasil yang maksimal yang kita dapatkan jika kita melakukan itu dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan. Dan di sini Tuhan mengajarkan kita semua dan memanggil kita semua, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Ketika memuji dan menyembah Tuhan, apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Apa yang terjadi ya? Dalam ibadah dan pelayanan, kita melakukannya dengan terpaksa. Tapi di sini tekankan, mari kita melayani dengan sepenuh hati, dan mari kita melakukannya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ibadah yang kita lakukan selama ini lebih dari cukup, atau kita merasa sudah cukup rajin dan setia mengiringi Tuhan, yang dinilai di sini bukanlah suatu aktivitas yang terlihat ketika kita melayani,
Dia, itulah yang dikenan Tuhan. Ada upah yang disediakan bagi Tuhan untuk orang-orang yang melayani dengan sepenuh hati. Pagi ini kita diajarkan bahwa dalam setiap aktivitas pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan kita, sekecil apapun, mari kita lakukan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati kita semua.